Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 Ar-Rahim dan Al-Muhaimin ya. Berjumpa dengan Ustazah Dwi kembali ya pada pelajaran Al-Qur'an Hadis. Hari ini kita akan belajar mulai bab 2 ya. Yang mana kemarin di bab 1 kita sudah belajar surat Al-Quraisy ya, Al-Asyr dan Al-Quraisy. Hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu bab judulnya surat Al-Maun dan At-Takatsur. Kita akan belajar kembali satu surat terlebih dahulu, yaitu surat Al-Maun. Bisa kalian buka buku kalian LKS halaman 16 ya. Di situ sudah ada tentang surat Al-Maun. Surat Al-Maun ini kalian sudah tuntas ya. Ustazah Dwi sudah yakin kalian dulu sudah hafal surat Al-Maun, tinggal kita membaca kembali bersama-sama ya. Supaya yang belum duduknya belum rapi, kalian bisa duduk terlebih dahulu dengan rapi, kemudian kita bisa membaca bersama ya. Oke. Kalian lihat di halaman 17 sudah ada bacaan surat Al-Maun. Kita baca dari ta'awud ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Oke, itu tadi kita sudah baca bersama-sama surat Al-Maun. Di sini surat Al-Maun ini ya termasuk salah satu surat pendek yang berada pada juz 30. Jadi dalam Al-Qur'an kemarin Ustazah itu sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an ada 30 juz, yang mana suratnya ada 114 surat. Dari 114 surat ini surat Al-Maun termasuk salah satu surat pendek, yang mana surat pendek itu berada pada bagian juz 30, atau kalian bisa sering menyebutnya dengan juz amma ya. Oke. Di sini surat Al-Maun ini merupakan surat yang ke-107 ya, yang mana turunnya itu setelah surat At-Takatsur. Di sini surat Al-Maun ini menjelaskan tentang bantuan penting atau hal-hal yang berguna yang dapat kita lakukan untuk mereka-mereka yang kurang beruntung ya. Oke, lanjutnya adalah tentang arti dari mendustakan agama, yang mana tadi di ayat pertama ada kata tanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu terjemahan ayat 1 tersebut berbunyi hal tersebut. Tapi kata tanya tersebut, kalimat tanya tersebut tidak untuk kita jawab. Di situ hanya untuk menegaskan bahwa Allah itu menjelaskan, menerangkan apa yang dimaksud mendustakan agama. Itu jawabannya sudah ada di ayat kedua sampai ke-7. Kalian lihat di halaman 17 ya. Di situ di terjemahan ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, jawaban dari pertanyaan yang pada ayat pertama itu Allah sudah menjelaskan di ayat kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Lah, yang di sini dimaksud menghardik anak yatim itu tidak hanya orang-orang yang memarahi anak yatim saja, tetapi yang dimaksud menghardik di sini yaitu menghardik bisa juga kalian yang tidak mau peduli terhadap anak yatim ya. Ada anak yatim yang kurang mampu, yang tidak bisa apa-apa, kalian hanya mendiamkannya saja, tidak mau membantu, itu termasuk salah satu menghardik anak yatim. Tidak hanya memarahi tapi juga mengusir ya. Mengusir anak yatim itu juga termasuk mendustakan agama. Jadi anak-anakku, di sini salah satu yang melatar belakangi turunnya surat Al-Maun ya, sebabnya turunnya surat Al-Maun atau yang melatar belakangi turunnya surat Al-Maun itu karena zaman dulu itu ada Abu Jahal dan Abu Sofyan yang konon setiap minggu itu mereka menyembelih unta ya. Karena menyembelih unta itu, karena menyembelihnya setiap minggu ya, itu ada anak-anak yang yatim itu datang meminta
daging tersebut, meminta sedikit daging dari dagingnya unta tersebut. Tapi Abu Jahal dan Abu Sofyan tidak memberi mereka, tapi malah menghardik, mengusir mereka. Karena hal tersebutlah Allah menurunkan surat Al-Maun sebagai pengingat kita, ya. Itu tadi yang melatar belakangi turunnya surat Al-Maun. Oke, di situ tadi satunya, yang satu yaitu menghardik anak ya, dan tidak hanya menghardik tapi mengusir dan juga apatis atau tidak peduli terhadap anak yatim, itu juga dimasukkan dalam menghardik anak yatim, ya. Nah, ayat ketiga dijelaskan dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kalau tadi anak yatim itu anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya, tapi kalau yang dimaksud dengan orang miskin di sini adalah orang yang sudah bekerja tapi uang yang dihasilkan dari bekerja tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok orang tersebut. Itu dinamakan orang miskin. Lah di sini tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maksudnya di sini adalah apabila ada orang miskin, sebaiknya kita juga membantu mereka, jangan sampai kita tidak peduli pada mereka. Jika kita mengetahui orang yang tidak mampu, mau makan saja susah, kita hendaknya membantu orang tersebut. Jangan sampai membiarkannya. Seumpama orang miskin tersebut di dekat rumah kita atau tetangga kita, masa kita akan diam saja? Jika kita diam saja melihat tetangga kita yang tidak mampu makan sehari, hanya makan satu kali, nah itu kan kewajiban bagi kita untuk membantu sesama muslim, ya. Jangan sampai membiarkannya. Kalau kalian membiarkannya, kalian termasuk dalam mendustakan agama karena tidak mau membantu kepada orang yang miskin. Itu tadi sudah dapat dua. Yang pertama yaitu mendustakan agama, yang pertama menghardik anak yatim, yang kedua yakni orang yang tidak mau membantu orang miskin. Oke, yang ketiga di sini ada, coba kalian lihat di terjemahan ayat keempat. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ayat keempat dan kelima di sini juga Allah menerangkan bahwasanya orang-orang yang lalai dalam salatnya itu termasuk hal yang mendustakan agama. Lalai dalam salatnya itu gimana, Us? Contohnya, jika kalian pada waktu sholat duhur, ya, sudah masuk waktu duhur, kalian mengundur-undur, aku sholatnya mangko wae lah, rada engko. Lah ternyata kalian aku tak bubuk tidur dulu lah. Ternyata bangun-bangun sudah waktu sholat asar. Berarti kalian hanya mengundur-undur waktu sholat. Itu termasuk lalai dalam hal sholat, melalaikan sholat. Atau juga kalian karena ada TV yang bagus, ya, ada TV apa ya contohnya, kalau kalian sekarang itu lihat TV seumpama Upin Ipin, ya, melihat Upin Ipin, aku mau lihat Upin Ipin, sholatnya kok enak Upin Ipinnya wes bar. Lah ternyata Upin Ipinnya selesainya ketika jam 3 lebih, akhirnya sholat duhurnya tidak melakukan sholat duhur. Lah itu tercontohnya melalaikan sholat. Jadi orang yang melalaikan sholat ini disebut juga dengan mendustakan agama. Yang keempat juga ada, kalian lihat di halaman 6. Orang-orang yang berbuat riak dan enggan menolong barang berguna. Dan orang-orang yang berbuat riak ini contohnya gimana? Orang yang suka pamer, ya. Riak itu orang yang suka pamer. Orang yang suka pamer itu juga masuk dalam hal mendustakan agama dan juga tidak mau menolong kepada orang yang sesama, ya. Oke, itu tadi kita sudah belajar tentang mendustakan agama. Mendustakan agama itu tadi adalah tidak mau melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ataupun hal-hal yang sudah diajarkan dalam agama Islam, mereka tidak mau melakukannya atau melalaikan hal tersebut. Itu dinamakan juga mendustakan agama. Mendustakan agama itu tidak hanya hablum minallah, ya, tapi hablum minan nas itu juga salah satu tidak mau melakukan hablum minan nas itu termasuk dalam mendustakan agama. Hablum minallah itu berbuat baik kepada Allah. Kalau hablum minan nas itu berbuat baik kepada sesama manusia, ya. Kalau berbuat baik kepada Allah atau hablum minallah itu seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya. Kalau kalian melakukannya berarti kalau kalian melakukan sholat, puasa wajib seperti puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat juga, berarti kalian sudah termasuk melakukan hablum minallah. Kalau hablum minan nas itu contohnya seperti berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin,
Itu termasuk hablum minannas, berbuat baik kepada sesama manusia itu termasuk hablum minannas ya. Itu tadi penjelasan tentang apa, tentang kandungan dalam surat Al-Maun, yang mana kandungan surat Al-Maun ini menjelaskan tentang bantuan penting kepada sesama ataupun hal-hal yang berguna yang dapat kita lakukan untuk mereka yang kurang mampu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang yang mampu ya. Di sini Allah memerintahkan kita untuk melakukan untuk melakukan hal-hal baik atau mengerjakan sesuatu atau saling membantu kepada sesama, baik itu kepada orang miskin, anak yatim, dan juga jangan sampai kita berbuat ria atau pamer terhadap yang lain ya. Oke anak-anakku, itu tadi penjelasan Ustazah Dwi tentang kandungan surat Al-Maun. Semoga apa yang dijelaskan Ustazah Dwi ini kalian dapat memahaminya dengan baik. Ustazah Dwi cukupi sekian. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian nanti bisa WA pribadi kepada Ustazah Dwi ya, langsung tanya kepada Ustazah Dwi lewat WA ya. Oke, di sini ada latihan ya, ada latihan di halaman 17 menulis surat Al-Maun, menyalin atau berlatih menulis surat Al-Maun, di bawahnya di kotak silahkan kalian isi ya. Dan juga ada ini menghafal surat Al-Maun, jika di halaman 18 jika kalian sudah hafal silahkan dicentang bagian hafal, yang belum silahkan dicentang yang bagian belum hafal. Dan juga ada di halaman 19 isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat itu silahkan diisi ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya Dwi akhiri sekian. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.